RPP kesehatan ini karena memang informasi sebelumnya yang juga saya bacakan ini cukup berpengaruh pada sales atau penjualan pedagang pasar, kios dan juga toko. Anda melihatnya sebetulnya atau kami coba menelusuri tanggapan Anda terkait RPP kesehatan ini di mata para pelaku usaha seperti apa Mas Renaldi? Iya, saya ingin membukanya begini Mas. Di tahun 2021 kami pernah mensurvei ya bahwa jika ada minimarket atau retail modern yang dibuka di sekitaran warung kelontong atau pasar, ini akan menggerus mata pencariannya sebanyak 75%. Sehingga yang terjadi apa hari ini pemberlakuan aturan-aturan baik zonasi dan lain sebagainya yang diberlakukan itu mematikan pedagang-pedagang kecil kita. Kemudian kenapa saya berangkat dari situ? Nah, baru hari ini kita bicara RPP. RPP ini kan nggak hari ini tiba-tiba ada gitu. Sebelum-sebelumnya sudah ada RPP. Apa maksud kami ada pembahasan mengenai hal ini. WHO juga menyampaikan. Namun kami melihat bahwa satu sisi pedagang-pedagang kios, pedagang-pedagang warung kelontong, asongan, ini kan mata pencahariannya lebih banyak dari menjual rokok eceran itu tadi gitu. Kemudian ada eceran-eceran yang lainnya yang diecer di warung-warung tersebut. Sehingga kami menghitung sebanyak 30% angka pendapatan yang akan digerus terhadap RPP ini akan didampak oleh pedagang yang menjual rokok itu tadi. Sehingga RPP ini kami menilai sepatutnya perlu ada pengkajian ulang di sektor-sektor tertentu gitu. Kalau bicara aspek-aspek kesehatan kami sependapat. Tidak ada perdebatan soal itu. Namun aspek-aspek ekonomi yang hari ini mata pencarian pedagang asongan, warung kelontong itu harus diperhatikan. Itu baru hilirnya Mas, belum hulunya. Okay. Hulunya ini kan juga ada aspek yang harus dipertimbangkan. Oke, jadi Anda menilai dan juga melihat perlu dikaji ulang terkait RPP dari kesehatan yang terbaru ini. Saya akan ke Pak Jasra. Pak Jasra, kalau dari Anda apakah memang untuk aturan ini juga perlu dikaji ulang menurut Anda? Silakan Pak Jasra. Ya, sebetulnya kan bicara perokok anak bukan bicara rugi atau tidak ya. Karena anak generasi yang terus lahir dan kita sebagai negara yang ingin generasinya semakin berkualitas dan baik tentu punya harapan besar ya, agar anak-anak terlahir bebas dari pandemi rokok ya, yang minimal usia 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita berbicara rokok itu bukan bicara industri apalagi untuk rugi, tapi bagaimana tanggung jawab kita semua menjauhkan itu dari anak sampai usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Kesehatan, Perda, kawasan tanpa rokok, semua bicara anak agar bebas asap rokok, vape, pot, dan seterusnya. Namun sayangnya ketika produk tembakau ini dibolehkan, kitanya yang tidak konsisten prasyaratnya. Ketika zat bahaya tersebut terus diedarkan, tidak ada upaya satupun yang prasyarat kondisinya benar-benar maksimal dalam rangka menjauhkan produk tersebut dari anak. Justru kita membiarkan kampanye positif untuk rokok agar anak-anak suka. Merokok adalah maco, merokok adalah keren, dan seterusnya. Padahal kita ingin menjauhkannya. Ini yang saya kira belum sama persepsi kita, bukan menghalangi industri rokok, tapi ketika diizinkan tanggung jawabnya masih sulit diukur. Ini siapa yang bertanggung jawab, di mana prevalensi rokok anak terus meningkat. WHO menyatakan 3.200.000, dan bahkan Bappenas kalau ini tidak diatur industri ini, maka diperkirakan di tahun 2030 naik menjadi 15% atau sekitar 6,8 juta perokok anak itu. Dan oleh sebab itu, kebetulan saya habis dari Manado mengawasi terkait kawasan tanpa rokok. Saya sampaikan kepada pemerintah berapa PAD dari iklan, sponsor, dan iklan ini yang diberikan oleh rokok. Lalu berapa kesakitan anak yang menderita dari situasi-situasi itu. Dan ini saya kira harus dikaji gitu ya. Belum lagi dampak-dampak kesehatan lebih lanjut gitu, Mas. Oke, baik. Tadi Mas Renaldi juga mengatakan andai masalahnya dikaitkan dengan kesehatan memang no debate begitu ya Mas ya, karena memang semuanya sepakat bahwa memang rokok ini menimbulkan dampak kesehatan yang juga cukup serius apalagi untuk anak-anak. Andai kita mengamati lagi secara RPP kesehatan ya Mas Renaldi, ini kan yang dilarang adalah kemasan rokok yang kurang dari 20 batang. Memangnya selaris itu di lapangan sehingga tadi Anda katakan akan berdampak pada 75% pendapatan dari para pedagang? Ya. Jadi balik lagi bahwa penikmat rokok ini tentu kalangan-kalangan yang menengah ke bawah ya. Ya bisa dikategorikan
yang anak-anak juga sebenarnya nggak banyak gitu. Kalau kita cek BPS ya, mungkin nanti kita sama-sama cek BPS. Prevalensi ini turun dari Datanya sekarang 2018, 3.200.000, Mas. 2019, Oke, 2020, Pak Jasra. 2021. Ini turun, Mas. Ya, Oke. artinya dari 32% di tahun 2018 itu anak 10 sampai 18 tahun merokok. Di tahun 2018 sebanyak 32%. Sehingga turun dari 2019, 2020, 2021. Sekarang di 2021 itu 28%. Sehingga kita cek 2022 sampai 2023 itu ada berapa banyak. Kalau memang persoalannya ada di anak 3,2 juta ini, tentu pemerintah harus memastikan bahwa bimbingan dan lain sebagainya, edukasi ini terhadap 3,2 juta ini. Sehingga industri tetap berkembang gitu. Industri tetap jalan dan saya kira regulasinya perlu diatur lah. Sehingga masyarakat kita bisa memilah dan memilih gitu antara mereka memilih untuk hidup sehat gitu, udara bersih dan sebagainya, jadi nggak usah beli rokok kan gitu. Rokoknya kemudian cukainya naik di tahun 2024, silakan, nggak ada masalah itu bagi kami. Kami akan terus memberikan poin-poin kepada pemerintah agar industri ini tetap bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada larangan, apalagi jualan eceran. Kan penikmatnya konsumsinya nggak hanya anak-anak gitu kan. Anak-anak itu juga perlu dibimbing gitu. Jadi pemerintah fokus juga terhadap bagaimana edukasi, sosialisasi kepada anak-anak yang 10 sampai 18 tahun ini yang rentan mengkonsumsi zat adiktif, ya, termasuk rokok.